والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Pelajaran terakhir kita ambil adalah mengenai hukum kila dan kilta. Bahwasanya kila dan kilta keduanya adalah akan di-i'rab menjadi mulhaq bil musanna, yaitu diserupakan dengan musanna i'rabnya manakala terpenuhi syaratnya. Syaratnya tidak banyak-banyak, cuma satu saja syaratnya, yaitu dimudahkan kepada isim dhamir. Naam ayyakuna mudhafan ila ism dhamir. Syaratnya hendaknya kila dan kilta tersebut mudhafnya kepada isim dhamir. Nah, berarti mafhumnya kalau mudhafnya kepada isim dhahir tidak di-i'rab seperti musanna, tapi i'rabnya seperti isim maksur. Isim maksur sudah kita lewati pengertiannya ya. Kullu min mu'rabin akhiruhu alif lazimah wa maftuhun ma qablaha. Isim maksur. Ya, setiap isim mu'rab yang akhirnya alif bengkok itu ya, alif lazimah itu alif yang senantiasa ada, yang seringnya tandanya itu alif bengkok itu ya. Kemudian di fathah sebelumnya. Al-fata, al-huda, seperti itu. Nah, kila dan kilta ini kalau dia itu mudhafnya kepada isim dhahir, nah barakallahu fikum, seperti kila rajulaini, kiltal mar'ataini misalkan, paham ya? Seperti itu nanti i'rabnya seperti isim maksur. I'rabnya seperti apa? Isim maksur. Isim maksur sudah kita hafal semuanya. Yurfa bil dhammah muqaddarah, yunsab bil fathah muqaddarah, ya enggak? Yujar bil kasrah muqaddarah. Jadi alifnya ada terus. Ja'ani kilar rajulaini, ra'aitu kilar rajulaini, marartu bi kilar rajulaini. Enggak berubah sama sekali. Tetap bacanya kila. Alifnya tetap ada. Kenapa? Karena dia mudhaf kepada isim dhahir. Naam. Jadi syarat kila dan kilta dia di-i'rab seperti isim musanna manakala mudhafnya kepada dhamir. Mafhum ya? Ja'ani kilahuma, ra'aitu kilaihima, marartu bi kilaihima. Seperti musanna kan? Karena mudhaf kepada dhamir. Mafhum insyaallah? Naam. Berikutnya. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Qala al-mu'allif asbahullah i'rab jam'il mudzakkar salim wa ma washaqa bih. Sekarang i'rabnya jamak mudzakkar salim dan yang diikutkan dengannya, yang dikenal dengan mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Jadi mulhaq itu nanti ada, nah barakallahu fikum, 3 ya. Mulhaq bil musanna, mulhaq bi jama' mudzakkar salim, mulhaq bi jama' muannas salim. Oh ya, jadi mulhaq itu yang diikutkan, bentuknya persis seperti yang diikuti tersebut namun tidak terpenuhi apa? Syaratnya. Mafhum ya? Nah, sekarang kita akan membahas i'rabnya jamak mudzakkar salim dan yang menyerupai jamak muadzakkar salim yang dikenal dengan mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Mafhum? Yang pengertiannya apa? Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim pengertiannya apa? Ahsanta barakallahu fikum. Kullu ma jaa'a 'ala surati jam'il mudzakkar salim wa lam yastawfi syurutah. Setiap yang datang bentuknya sama seperti jamak mudzakkar salim tapi tidak terpenuhi syaratnya. Karena termasuk saja ya. Termasuk syarat jamak mudzakkar salim di antaranya punya mufrad. Ja'al muslimuna, telah datang kaum muslimin. Punya mufrad enggak dia? Punya, ja'a muslimun gitu. Nah, manakala ada sebuah lafaz kok serupa dengan muslimun tapi dia tidak punya mufrad, berarti dia mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ja'al muslimun, ja'a ishrun, sama enggak ishrun dan muslimun bentuknya? Sama. I'rabnya juga sama, cuman beda namanya. Kalau al-muslimun jamak mudzakkar salim, tapi kalau ishrun, salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, samanun, tis'un, itu namanya mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. I'rabnya sama.
Qala al-mu'allif rahimahullah wa amma jam'ul mudzakkar salim dan adapun jamak mudzakkar salim fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i al-maqsuri ma qablaha al-maftuhi ma ba'daha. Lawan daripada musanna. Paham ya? Naam. Kalau musanna ja'al muslimani, ra'aitu al-muslimaini, marartu bil muslimaini. Nah, ketika nasab dan jar, naam itu beda cara bacanya dengan nasab dan jarnya jamak mudzakkar salim. Ja'al muslimun, ra'aitu al-muslimin, marartu bil muslimin. Paham maksudnya ya? Ini bedanya. Di kasrah sebelum ya dan di fathah setelah ya, muslimina. Di kasrah kan sebelumnya. Nah, kalau musanna di fathah sebelumnya muslimaini. Ini nun musanna di kasrah, kalau nun jamak mudzakkar salim di fathah. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Jadi ini perlu diulang-ulang dan dimuskinkan. Jamak mudzakkar salim dirafa dengan apa? Dengan waw. Dinasab dengan apa? Dengan ya. Dijar dengan apa? Dengan ya. Paham ya? Semuanya apa? Ala sabili an-niyabah. Nah, contohnya marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anil dhammah. Mansubun wa alamatu nasbihi al-ya niyabatan 'anil fathah. Majrurun wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan 'anil kasrah. Mafhum insyaallah ya? Sudah kita lewati semuanya, tinggal diulang-ulang. Berikutnya, wa ulhiqa bihi, dan yang diikutkan dengan jamak mudzakkar salim barakallahu fikum apa saja? Ulu itu artinya dawu, yang memiliki. Ulul ilmi, dawul ilmi. Paham ya? Naam. Ulul ilmi artinya dawul ilmi, orang yang memiliki ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, itu berkaitan masalah apa? Keutamaan orang yang berilmu ya. Cuman ulu, nah barakallahu fikum itu artinya dawu. Mafhum ya? Jadi ulul ilmi berarti apa? Dawul ilmi. Mafhum? Nah barakallahu fikum. Nah ulu, ini kalau untuk perhatikan ulu sama nggak dengan muslimu gitu, seakan-akan sama. Sehingga ulu di sini juga nanti mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Ila ulil albab. Ila ulil albab. Ja'a ulu al-ilm. Ra'aitu ulil ilm. Maratu bi ulil ilm. Itu seperti itu. Mafhum ya? Nah, ada mufradnya enggak kira-kira? Enggak ada mufradnya di situ. Enggak ada, ulun pendek itu enggak ada. Paham ya? Sehingga dia mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Mafhum salah ya? Naam. Wa alamun. Alamun haruf alamun. Jamak dari alam. Apa alam itu? Apa alam? Sekarang ini kan hidup di mana sekarang ini? Ya, alam kan? Alam itu apa? Alam itu apa? Apa alam? Kita sekarang hidup di mana ini? Ya dunia, tentu dunia. Tapi alam kan ini, alam semesta intinya ya. Nah alam itu apa? Definisi alam itu. Definisi alam itu sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi dalam kitab Al-Usul Salasah atau Salasul Usul. Wa kullu ma siwallahi fa huwa alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Bisa dilihat sendiri ya dalam matan Usul Salasah itu. Nah, yang bisa menghafal bagus dihafal itu. Sebutkan sana apa? Wa kullu ma siwallahi fa huwa alam. Dan seluruh yang selain Allah Ta'ala alam semesta. Namanya wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku termasuk salah satu daripada alam semesta itu, kata beliau. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala itu alam. Nanti ya kita lihat. Alamun nomor 2, tanda yang nomor 2 itu nam al-alamin atau al-alamun makna kullu ma khalaqallah, ya kan? Seluruh yang Allah Ta'ala ciptakan. Berarti selain Allah Ta'ala kan? Karena Allah Ta'ala khaliq, selainnya apa? Makhlukun, ya enggak? Allah Ta'ala khaliq, yang selainnya makhlukun, makhluk. Nah, jadi alam itu apa? Alam itu ya maknanya kullu ma khalaqallah, seluruh apa-apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Berarti selain Allah Ta'ala berarti kan? Na'am. Kama qala wa huwa rabbu kulli syai', sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan dia adalah Rabb segala sesuatu. Wa huwa jam'u alam. Alamun itu jamak dari alamun. Mafhum salah? Na'am. Jadi alamun itu barakallahu fikum, walaupun dia ada mufradnya, tapi dia tidak terpenuhi syaratnya dari siapa? Karena jamak mudzakkar salim syaratnya diantaranya apa? Nah barakallahu fikum, diantaranya hendaknya dia itu berasal dari mufrad
mudzakkar yang berakal. Ya enggak ingat ya dulu? Nah, mufrad mudzakkar yang berakal atau dia berasal dari sifat untuk mufrad mudzakkar yang berakal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ayyakuna alaman li mudzakkarin aqil. Syarat pertama jamak mudzakkar salim itu hendaknya dia itu nama untuk mudzakkar yang berakal. Muslim, nah barakallahu fikum Zaidun, Muhammadun, Salihun, nama bukan? Nama Muhammaduna, Zaiduna, Salihuna. Yang kedua ayyakuna sifatan li alamin mudzakkarin aqil. Ya enggak? Hendaknya dia itu sifat untuk nama orang yang berakal dan mudzakkar. Nah, sekarang alamun enggak berakal enggak? Enggak berakal. Walaupun dia punya mufrad tapi tidak terpenuhi syaratnya yaitu berakal atau sifat untuk mudzakkar, sifat untuk nama orang yang berakal. Sehingga alamun tidak terpenuhi syaratnya. Bukan jamak mudzakkar salim tapi mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Wa isrun sama, isrun enggak punya mufradnya. Nah, isrun wa ma ba'dahu minal 'uqud ila 90 ya enggak? Dan yang setelahnya berupa bilangan-bilangan sampai 90, maksudnya bilangan puluhan. Mulai 20 sampai 90 itu mulhaq bi jam' mudzakkar salim. Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, tapi yang puluhan ya. Isrun, salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, samanun, tis'un. Nah, itu semuanya mulhaq bi jam' mudzakkar salim. Mafhum? Naam. Wa aradun jama' dari ardun. Naam. Ardun artinya bumi. Nah, barakallahu fikum. Sab'u aradin itu 7 lapis bumian itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini wa aradun. Sehingga walaupun dia punya mufrad katanya enggak terpenuhi syaratnya. Naam, walaupun dia punya mufrad ardun, tapi dia tidak terpenuhi syarat dari sisi lain. Bukan nama orang, bukan sifat untuk nama orang yang berakal. Ardun nama orang bukan? Bukan. Sifat untuk orang yang berakal bukan? Bukan juga, sehingga tidak terpenuhi syaratnya. Paham? Jadi antum nilainya di samping terkadang tidak memiliki mufrad, terkadang walaupun dia memiliki mufrad, tapi karena tidak terpenuhi syarat yang lainnya, maka bukan jamak mudzakkar salim. Paham ya? Karena syarat jamak mudzakkar salim yang sudah kita sebutkan, pertama ayyakuna alaman li mudzakkarin aqilin. Syaratnya nama untuk orang yang berakal, nama laki-laki ya, nama untuk laki-laki yang berakal. Contohnya Muhammadun, Zaidun, paham maksudnya ya? Syarat yang kedua ayyakuna sifatan li alamin mudzakkarin aqil. Syaratnya apa yang kedua? Hendaknya dia itu sifat. Dia itu sifat untuk apa? Untuk nama mudzakkar yang berakal. Contohnya apa? Sifat itu saleh. Ja'a rajulun salihun. Orang saleh. Saleh sifatnya berarti kan bisa dijamak salihun, seperti itu. Nah, muslimun juga sifat. Ja'a rajulun muslimun. Muslimun. Mafhum? Tapi kalau ini aradun sifat bukan? Bukan. Nama orang bukan? Bukan juga. Walaupun dia punya mufrad tapi tidak terpenuhi syarat yang lain, sehingga aradun bukan jamak mudzakkar salim tapi mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Wa sinun wa babuh. Dan sinun serta babnya, bab masalah sinun, maksudnya bab yang semisal dengan sinun. Paham ya? Nah, maksudnya itu bukan pintunya, bukan artinya bukan dan sinun dan pintunya bukan. Tapi sinun dan yang sebab dengan masalah sinun. Karena sinun ini nomor 3 itu perhatikan nomor 3. Al-murad bi bab sinin kullu min thulathiyin hudibat lamuhu wa umida anha ta'ut ta'nis al-marbutah. Nah, perhatikan baik-baik ini. Yang diinginkan dengan bab masalah sinin itu setiap isim yang sulasi berarti terdiri dari berapa huruf? 3 huruf. Kemudian hudibat lamuhu, dibuang lamnya, lamul fi'il. Karena 3 huruf fa'ala. 3 huruf kan? Nah, lamnya itu dibuang. Setelah dibuang apa? Wa umida anha, kemudian diganti dari pembuangan tersebut ta'ut ta'nis al-marbutah. Ta'nis yang marbutah, yang diikat. Tak marbutah itu maksudnya. Nanti kita sebutkan contohnya biar jelas. Walam yu'raf lahu 'indal Arab jam'ut taksir mu'raban bil harakat. Misal, dan tidak dikenal. Nah, menurut orang Arab untuk masalah sinun ini atau yang sebabnya jam'ut taksir yang mu'rab dengan harakat seperti idatun wa idun bi kasri al-'ain fihima. Naam, perhatikan itu. Idatun, idun.
Nah, itu nanti barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam aslinya iddatun. Nah, itu kemudian ketika dijamak langsung apa menjadi idun. Sanatun, sana artinya. Sanatun menjadi apa? Menjadi naam sanawatun. Itu kalau jamak muannas salim ya, tapi sanahun. Aslinya sanahun. Sanahun itu bagian sin, nun, ha. Haknya dibuang diganti tak marbutah sanatun. Nah, kita lihat dulu ya. Qala ta'ala alladzina ja'alul qur'ana 'idin ay na'am mufarraqan faqalu kahanah wa qalu asatirul awwalin. Jadi mereka itu menjadikan Al-Qur'an itu bercerai-berai. Seraya mereka mengatakan kahanah perdukunan. Ya, Al-Qur'an itu isinya perdukunan. Wa qalu asatirul awwalin, lembaran-lembaran orang pertama. Ila dzalik mimma wasafuhu bihi. Jadi idin itu bahan ejekan. Jadi mereka menjadikan Al-Qur'an itu bahan ejekan. Paham ya? Bahan ejekan. Wa aslul mufrad idawun, ya enggak? Idawun, perhatikan. Idawun. Berapa jumlahnya? Idawun, ain, dhat, waw. 3 kan sulasi. Dibuang wawunya. Akhirnya setelah dibuang wawunya diganti menjadi ta' marbutah. Idatun. Kita lihat dulu, idawun. Fa huwa ismun sulasiyin. Ya, ismi sulasi ya. Hudifat lamuhu, dibuang lamnya. Lamnya itu lamul fi'il maksudnya. Wa hiya al-waw, yaitu wawu nanti kami gambarkan nanti. Wa uwida anha ha'ut ta'nis. Setelah wawunya dibuang, diganti dengan apa? Hak ta'nis. Hak ta'nis berarti kan tak marbutah itu. Nah, aslinya kan bentuknya kayak hak itu dikasih titik di atasnya. Walaysa lahu jamak taksir, dan dia tidak memiliki jamak taksir. Paham ya? Nah, jadi barakallahu fikum tidak dikenal untuk masalah sinun ini. Nah, barakallahu fikum menurut orang Arab jamak taksir yang mu'rab dengan harakat. Nah, jadi nanti dia nanti mu'rabnya dengan wawu dan misalnya serupa dengan apa? Jamak mudzakkar salim, tapi bukan jamak mudzakkar salim ya. Mulhaq. Naam, tapi jamak taksir padahal mulhaq itu loh. Kita lihat. Walaysa lahu jamak taksir. Dia enggak punya jamak taksir ya, afwan. Dia tidak punya jamak taksir, bukan jamak taksir, tapi mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Naam, bukan jamak taksir tapi mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Wa misal dzalik nanti kami jelaskan nanti, dan yang semisal dengan itu izzatun, izin. Naam, izin. Nah, izzatun, izin, wa izin, izzatun itu mufradnya, namanya izin. Wa izun. Wa mi'atun, wa mi'in. Qala ta'ala 'anil yamini wa 'anil shimali izin. Fa izin hal mansub bil ya. Izin di situ adalah hal yang dia itu mansub dengan ya. Artinya apa? Kita lihat nanti. Li'annahu mulhaq bi jam' mudzakkar salim. Izin adalah hal. Kalau kita lewat dalam durumnya, hal itu apa? Mansub mesti. Hal itu pasti apa? Mansub. Yang sering diartikan dalam keadaan. Wal ma'na annahum jama'atun an yaminir rasul wa an shimalih. Maksudnya adalah apa? Maksudnya mereka adalah sekelompok. Mereka itu adalah apa? Jamaah dari kanannya Rasul dan dari kirinya Rasul. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Syahidnya seperti ini, barakallahu fikum, biar tambah jelas nanti ya. Nah. Sanabun. Nah, kemudian barakallahu fikum atau sebelum diubah menjadi sanatun, artinya sanahun. Sanawun. Sanawun menjadi sanahun. Nah, kemudian lam fi'ilnya yang mana? Kan ini fa'ala. Ya enggak? Jadi diurutkan ini ya kan? Nah, dibuang lam fi'ilnya, dibuang lamnya. Lamnya berarti dibuang ininya. Dibuang ini. Hanya buang. Setelah dibuang diganti apa? Tak marbutah. Sanatun. Paham ya? Nah, jadi sanatun itu kalau dijamak langsung jamak muannas salim juga bisa. Sanatun, sanawatun, ya kan? Sanawatun menunjukkan bahwasanya aslinya ta'nya itu wawu. Buktinya ketika dijamak muncul sanawatun. Wawunya muncul enggak? Sanawatun. Tapi kalau dijamak dengan jamak yang serupa dengan jamak mudzakkar salim bisa. Ngam sanatun, sinun, sinin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Mafhum? Jadi ternyata sanatun jamaknya sanawatun, artinya tahun. Sinun jamaknya sininun atau
Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum atau sinun. Tergantung kalau dia itu marfu' sinun. Kalau dia itu mansub atau majrur sinin seperti jam' mudzakkar salim. Mulhaq bi jam' mudzakkar salim. Apa maksudnya ya? Jadi ketika beliau menyebutkan wasinun wa babuh dan seperti sinun dan bab-babnya, maksudnya yang bab serupa dengan sinun. Sinun, idun, izun, sama enggak? Sama, intinya setiap isim sulasi yang dibuang lam fi'ilnya kemudian setelah dibuang diganti tak marbutah. Paham ya? Idawun jadi idatun. Sanabun jadi sanatun. Ya enggak? Nah, paham ya soalnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Berikutnya, wa ahlun. Ahlun artinya apa ahlun? Keluarga. Ya enggak? Ahlun. Nah, aina ahluka ya akhi? Aina ahluka? Di mana keluargamu? Nah, ahlun dari jamaknya. Nomor 4 perhatikan. Nah, barakallahu fikum. Nomor enggak sebutkan maknanya ya, cuman ahlun itu maknanya adalah apa? Ahlun itu. Ahlun itu jamak dari ahlun artinya keluarga. Mafhum ya? Na'am barakallahu fikum. Di dalam nuskhah yang lain ada tambahan wabil. Wabilun. Kalau wabilun itu jamak dari wabil yang artinya adalah al-matar al-ghazir, hujan yang al-matar asy-syadid itu hujan yang deras. Illiyun. Nah, illiyun apa illiyun itu? Nama surga, ya enggak? Surga illiyun tuh enggak surga yang tinggi kan? Nah, illiyun itu apa? Jamak mudzakkar salim atau bukan? Bukan, tapi mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Dia diikutkan seperti jamak mudzakkar salim. Wa ma adraka ma illiyun, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Wa ma adraka ma illiyun. Nah, illiyun itu apa? Kita lihat nomor 5 itu. Illiyun ismun li a'lal jannah, nama untuk surga yang paling tinggi. Tahu ya? Nama untuk apa? Untuk surga yang paling tinggi. Masya Allah. Illiyun. Tahu ya? Sehingga illiyun, illiyin, illiyin. Mafhum insyaallah? Ini semuanya yang diilhaqkan, yang diikutkan seperti jamak mudzakkar salim. Tapi ingat-ingat ya, bukan jamak mudzakkar salim, mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ada orang misalkan, orang baru datang tuh. Ada santri baru datang. Tanya, "Mas, mukanya akhi siapa namamu?" Ismi Isrun. Ismi Isrun. Namaku Isrun. Berarti Isrun ini apa ini i'rabnya ini Isrun ini? Paham ya? Isrun ini i'rabnya apa? I'rabnya mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Paham ya? Ada orang Isrun, ya mungkin ada ya, namanya nama orang kan macam-macam istilahnya ya. Nah, Mas muka satu orang padahal ya, ismi Zaidun. Nah, satu orang tapi membuat nama dengan nama jamak. Ismi Zaidun, berarti Az-Zaidun itu walaupun untuk satu orang dikatakan mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Bukan jamak mudzakkar salim karena untuk satu orang. Mafhum salah ya? Sebagaimana kemarin sudah kita lewati, kalau ada perempuan misalkan masmuki ismi muslimatun. Ismi muslimatu, enggak boleh tanwin ya apanya. Kalau nama perempuan boleh tanwin ya. Ismi muslimatu. Berarti muslimatu di situ bukan jamak muannats salim tapi mulhaq bi jamak muannats salim. Mafhum? Nah, barakallahu fikum. Berikutnya nahwu wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba. Naam. Dan jangan atau hendaknya orang yang memiliki keutamaan di antara kalian tidak bersumpah dan memiliki keluasan harta untuk tidak bersumpah apa? Nah, barakallahu fikum, untuk tidak memberikan nafkah kepada kerabatnya. Ini kisahnya panjang ya, kisahnya barakallahu fikum teguran kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu bisa dilihat di dalam sirah nabawiyah itu ya. Cuman syahidnya di sini barakallahu fikum adalah lafaz ulil qurba. Ayyutu ulil qurba. Uli di situ kedudukannya barakallahu fikum wa hafizakumullah mansub, tanda nasabnya dengan apa? Dengan ya niyabatan fathah, maf'ul bih dia. Paham ya? Barakallahu fikum wa na'am seperti itu. Jadi, barakallahu fikum hafizakumullah. Syahidnya ulu atau uli itu ya seperti itu. Di i'rab seperti jamak mudzakkar salim, tapi bukan jamak mudzakkar salim. Mafhum salah ya? Berikutnya, inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Uli, majrur enggak itu? Majrur, ada lamnya. Li ulil albab. I'rabnya semuanya ada di bawahnya, bisa di-i'rab sendiri ya. Untuk meringkas waktu, namun yang kami ambil syahidnya intinya li ulil albab. Lamnya harfu jar.
mabniun 'alal kasri la mahalla min i'rab uli ismun majrurun bilam wa 'alamatu jarrihi al-ya niyabatan al-kasrati li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim wa huwa mudhaf al-albab mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa 'alamatu jarrihi al-kasrah az-zahirah fi akhirih. Naam. Walhamdulillah rabbil alamin. Syahidnya al-alamin. Ya enggak? Dia majrur atau mansub? Akhizullah. Al-alamin itu majrur sebagai apa? Mudhaf ilaih. Ingat-ingat, mudhaf ilaih, mudhafun ilaih. Mudhaf itu yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Kan itu aja. Naam. Setiap yang disandari itu mudhaf ilaih pasti majrur. Paham ya? Setiap mudhaf yang disandarkan tidak boleh tanwin, tidak boleh kemasukan al. Naam. Kita gunakan ibarat ungkapannya al itu ya. Karena ungkapan yang tepat al, karena al itu diringkas. Sebagaimana antum mengatakan hal, bal, antum mengucapkan ha walam atau hal? Hal. Ba walam atau bal? Bal. Al itu sama aja. Paham ya? Daripada alif walam al. Walaupun boleh enggak ada larangan. Paham ya? Enggak ada larangan. Naam. Kita lihat sini. Walabitu fi kahfihim salasa mi'atin sinin. Nah, syahidnya sinin di sini. Walabitu fi kahfihim salasa mi'atin sinina. Nah, sinin sudah kita lewati tadi ya. Jamak dari sanawun. Sanawun dibuang wawunya diganti tak marbutah sanatun. Paham ya? Ya artinya tahun. Nah, sinin di situ posisinya barakallahu fikum majrur atau mansub alhamdulillah. Nah, majrur atau mansub? Majrur sebagai apa majrur? Majrur atau mansub? Dia badal gitu ya. Badal mengikuti sebelumnya. Sebelumnya mansub atau majrur sebelumnya? Sebelumnya itu maksudnya yang karena sebelumnya mudhaf ilaih. Ya enggak? Berarti yang dihitung mudhafnya itu loh. Mansub atau majrur? Mansub, ikuti itu. Nah, seakan-akan wala bitubikah bim sinin itu seakan-akan. Tahu ya? Nah, jadi sinina di situ adalah badal. Wal badal al mansub mansubun mislahu atau misluhu. Mafhum ya? Nah, barakallahu fikum. Mansub dia ya. Nah, barakallahu fikum mansub sebagai apa? Badal dari itu. Pada nasabnya apa? Aliyah niyabatan anil fathah li'annahu mulhaq bil jam' mudzakkar salim. Mafhum salah ya? Berikutnya, alladzina ja'alul qur'ana 'idin. 'Idin itu bahan ejekan atau bahan olokan. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Syahidnya 'idin di situ. Nah, berarti 'idin sebagai maf'ul bih yang kedua. Karena ja'ala yaj'alu memerlukan membutuhkan dua maf'ul bih. Sudah kita lewati ya. Fi'il terkadang butuh dua maf'ul bih, terkadang butuh satu maf'ul bih itu yang asalnya, terkadang ada yang butuh tiga maf'ul bih. Ada enggak, Mas? Fi'il kok butuh tiga maf'ul bih itu ada enggak? Kira-kira. Seringnya kita dengar kan satu, dua. Kok ada yang tiga itu ada enggak kira-kira? Ada? Buktikan kalau ada. Ingat ya? Kalau satu maf'ul bih contohnya seperti apa? Darabtu Zaidan. Satu. Kalau dua maf'ul bih seperti donantu akhwatuha itu. Donantu Zaidan qa'iman, ya enggak? Donantu akhwatuha semua butuh dua maf'ul bih. Nah, sekarang yang butuh tiga maf'ul bih itu ada enggak kira-kira? Yang memerlukan tiga maf'ul bih ada enggak? Apa kaidahnya? Kulus min di mana? Ikhbar apa? Di mana ikhbar? Yahtaju ila nama fa'il atau salah satu maf'ulat. Ini kaidahnya ya. Setiap fi'il yang setimbang dengan af'al, namanya. Kemudian maknanya ikhbar. Ikhbar pengkabaran. Pengkabaran itu berarti mengkabarkan seperti a'lana, anba'a, akhbara. A'lana itu artinya semua sama. Itu butuh tiga maf'ul bih. Kita buktikannya, sekedar ngulang kembali biar nggak bingung. Karena mungkin gambaran orang tuh setahu anak itu maf'ul bih cuma butuhnya satu atau dua, kok ini butuh tiga. Ya memang ada itu loh. Ada dari sana dari orang Arab ada itu loh. Cuman kan orang perlu kaidahnya, tahu kaidahnya atau tidak kan perlu perhatikan. Nah, sekarang setiap fi'il kullu fi'lin ala wazn af'ala bi makna al-ikhbar itu dia yahtaju ila salati maf'ulat.
butuh 3 maf'ul bih. Paham ya? Nah, kita buktikan. A'lana, akhbara, a'lama, anba'a. Masih ada lagi enggak? Di antara ini ya, ini semua artinya sama. A'lana memberitahukan, akhbara mengkabarkan, a'lama memberitahukan, anba'a mengkabarkan. Artinya sama enggak ini? Nah, timbangannya apa? Af'ala. Maknanya apa? Ikhbar, pengkabaran. Ini butuh 3 maf'ul bih, kita buktikan. Diuraikan ya. A'lana. A'lana Muhammadun Zaidan Amron qa'iman. Ini buktinya ini. Artinya Muhammad telah mengkabarkan kepada Zaid bahwasanya Amr berdiri. Ini kalau antum hilang ya akan maknanya akan cocok. Wah, masa ketiga ya kebanyakan katanya. Coba 2 aja ya, enggak tepat. Kita lihat. Muhammad mengkabarkan Zaid kepada Zaid bahwasanya Amr kenapa? Masih kurang kan? Tambah 1, qa'iman. Jadi ini maf'ul 1. Ini maf'ul 2. Ini maf'ul 3. Nah, ingat kaidahnya ya. Nam kullu fi'lin ala wazn af'ala bi makna al-ikhbar. Setiap fi'il yang mengikuti timbangan af'ala maknanya pengkabaran, seperti a'lana, anba'a, a'lama, akhbara, itu butuhnya 3 maf'ul bih. Buktinya contohnya a'lana Muhammadun Zaidan Amran qa'iman. A'lana fi'il madhi, Muhammad fa'il, Zaidan maf'ul awal, Amran maf'ul tsani, qa'iman maf'ul tsalits, maf'ul yang ketiga. Lah kok enggak bisa kalau qa'iman hal bagaimana? Ya enggak cocok. Hal itu jatuh setelah apa? Setelah kalam yang sempurna. Nah, kalam sebelumnya sempurna enggak tanpa qa'iman? Enggak sempurna gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Jadi qa'iman ini penyempurnanya sebagai maf'ul yang ketiga. Paham soalnya ya? Nah, ini antum muncul jumpai seperti ini. Nah, barakallahu fikum, fi'il-fi'il seperti ini yang maknanya ikhbar ini butuhnya 3 maf'ul bih. Paham soalnya ya? Nah, barakallahu fikum, butuhnya 3 maf'ul bih. Kita lanjutkan lagi. Nah, syahidnya apa barakallahu fikum? Syahidnya tadi, syahidnya idin itu maf'ul yang kedua, karena ja'ala ya ja'alu. Nah, barakallahu fikum, yang mananya adalah yatakhidu menjadikan, itu butuh 2 maf'ul bih. Alladzina ja'alul qur'ana idin. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai bahan olokan. Paham maksudnya ya? Naam barakallahu fikum, antum perhatikan baik-baik di situ. Naam, Al-Quran sebagai maf'ul yang pertama, idin maf'ul yang kedua. Yang namanya maf'ul itu mansub atau majrur? Maf'ul itu setiap maf'ul marfu atau mansub? Mansub. Tanda nasabnya di situ dengan apa? Idin. Dengan apa tanda nasabnya? Fathah atau ya? Dengan ya ya. Karena jamak mudzakkar salim atau mulhaq? Mulhaq jamak mudzakkar salim. Nah. Berikutnya. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Syahidnya wa ahluna. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Syaghalatna, syaghalat fi'il madhi. Fi'lun madhin mabniun lil fathi la mahalla lahu min i'rab wa ta'u tanis as-sakinah mabniun sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Wanna syaratna wanna dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Dia maf'ul bih yang didahulukan. Mana fa'ilnya? Amwalu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa lam tarafi dhammah dhahir al akhiri wa mudhaf wa na dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fa najarin mudhafun ilaih. Wa ahluna wa atifah. Ahlun ma'tuf 'ala ma qablahu wal ma'tuf wal marfu'un mithlahu. Wa alam tarafihi al-waw niyabatan, ya kan? Wa alam tarafihi al-waw niyabatan 'an dhamma li annahu mulhaq bil jama' mudzakkar salim. Wa huwa mudhaf wa na dhamir muttasilun min sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Maksudnya ya, i'rabnya bisa dilihat di bawahnya itu. Kamu baca tepat tinggal antum lihat sendiri nanti ya, karena meringkas waktu biar cepat selesai. 6.
Berikutnya, min awsati ma tut'imuna ahlikum. Posisi yang pertama ahlun marfu, ya enggak? Nah, sekarang posisi yang kedua ahlikum apa? Mansub. Ya enggak? Min harfu jar, awsati majrur dengan min, tanda jarnya kasrah. Ya enggak? Ma tut'imun ma-nya ma mausulah. Ma-nya ma apa? Ma-nya ma mausulah. Na'am barakallahu fikum. Jadi jadi nanti takdirnya seakan-akan min awsati alladzi tut'imun ahlikum. Apa maksudnya ya? Ma-nya ma mausulah itu. Na'am. Yang maknanya apa? Makna yang. Na'am. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Na'am. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, itu perhatikan baik-baik. Tut'imuna sudah fi'il mudhari' marfu' wa 'alam rafihi thubutun nun li'annahu minal amsilatil khamsah wal wawu dhamirun muttasilun mabni sukun fi mahall raf'in fa'il. Mana maf'ul bihnya? Ahli. Ahli sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansubun bil fi'li wa 'alamat nasbihi al-ya' niyabatan al fathati li'annahu mulhaq bi jam' mudzakkar salim wa mudhaf al kaf dhamirun muttasilun mabni al dhammi fi mahall jarrin mudhafun ilaihi wal mim 'alamatul jam'. Mafhum? Bisa dilihat i'rabnya di bawahnya sendiri nanti. Berikutnya ila ahlihim, syahidnya ahli, majrur di situ. Lah kenapa majrur? Didahului huruf jar. Setiap isim yang jatuh setelah inna barakallahu fikum huruf jar maka dia majrur. Kullu ismin waqa'a ba'da harfin min hurufil jarri yakunu majruran. Setiap isim yang jatuh setelah huruf jar pasti majrur. Tanda jarnya dengan apa di situ? Ya. Niyabatan kasrah dan annahu mulhaq bil jama' wa salam. Berikutnya inna kitabal abrari la fi'liyin. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Illiyin apa tadi? Nama tingkatan surga yang paling tinggi, ya enggak? Nah, illiyun itu kalau marfu. Kalau sekarang illiyin sini majrur. Lafi, ada fi-nya kan? Lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Illiyun di situ dia marfu, rafa'nya dengan waw. Niyabatan az-dhammah li'annahu mulhaq bi jama' mudzakkar salim. Mafhum salah? Paham belum ini insyaallah? Nah, berikutnya qala al-mu'allif hasbahullah i'rabul asma'is sittah. I'rab dan asma'us sittah. Naam. Wa ammal asma'us sittah, adapun asma'us sittah isim-isim yang 6, abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzumalin, hanuk. Coba sebutkan. Abuka, akhuka, fuka, dzumalin, hanuk. Ipar hamuk. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzumalin, hanuka. Itu asma sittah. Nah, sekarang kita bahas masalah itu. Asma sittah bagaimana i'rabnya? Wa ammal asma sittatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujaru bil ya. Adapun asma sittah dia dirafa' dengan waw, dinasab dengan alif, dijar dengan ya. Bisarti dengan syarat. Syaratnya kita lewati semuanya dalam jurumiyah itu. Nah, jadi nanti rafa'nya dengan apa? Waw. Nasabnya dengan alif, jar dengan ya. Ja'a abuka, ra'aitu abaka, maratu bi abika. Begitu aja. Naam, syaratnya kita lihat. Syurutu i'rabiha bil huruf. Syaratnya i'rabnya asma sittah dengan huruf. Kita lihat syaratnya. Pertama, antakuna mudhafatan, harus mudhaf dia itu. Harus mudhaf. Naam, tapi mudhafnya tidak boleh kepada ya mutakallim. Paham ya? Mudhafnya pada semua dhamir silahkan tafaddal, enggak ada larangan. Tapi kalau mudhaf pada ya mutakallim tidak boleh karena nanti kembali ke i'rabnya dengan apa? Harakat muqaddarah. Ya enggak? Ja'a abi. Nah, mudhafnya berapa itu? Abi, ya mutakallim. Nah, boleh mudhaf kepada selain ya mutakallim. Abuka, abuki, abukum, abuhu, abuha. Labas, enggak masalah. Tapi kalau ya mutakallim mamnu', enggak boleh. Maksudnya enggak boleh di i'rab dengan huruf nanti. Nah, kita lihat. Antakuna mudhafatan, syarat pertama hendaknya dia mudhaf. Fa in ufridat 'anil idzafah, kalau seandainya dipisahkan, disendirikan dari idzafah, maksudnya dia tidak mudhaf. Uribat bil harakati dzahirah, dia akan di i'rab seperti semula. Harakatnya harakat yang nampak. Nahwu walahu akhun. Akhun di situ ada mudhafnya enggak? Enggak ada. Sehingga rafa'nya dengan dhammah, semufrad. Kemudian berikutnya wa innalahu aban. Aban juga mansub dengan fathah tanda nasabnya karena tidak mudhaf. Wa banatul akhi, al-akhir di situ juga majrur dengan kasrah karena tidak mudhaf. Syarat pertama harus mudhaf. Jaa abuka, mudhaf enggak? Naam. Ra'aitu akhaka, mudhaf. Maratu bi akhika, mudhaf. Mafhum insyaallah?
Nah, berikutnya. Kita lewati semuanya dalam jurumiyah ya. Nah. Allah musta'an. Wa antakuna idhafatuha li ghairi ya mutakallim, syaratnya hendaknya wa antakuna idhafatuha hendaknya penyandarannya atau sandarannya itu atau mudhafnya itu li ghairi ya mutakallim kepada selain ya mutakallim. Berarti mafhumnya kalau mudhaf kepada ya mutakallim tidak bisa di-i'rab dengan huruf lagi. Nah, i'rabnya dengan apa? Harakat muqaddarah seperti itu. Nah. Da'a abi. Nah, abi di sini rafa'nya dengan apa? Dhammah muqaddarah. Ra'aitu abi, marartu bi abi. Sehingga enggak bisa di-i'rab dengan huruf. Mana wawunya? Mana alifnya? Mana ya-nya enggak ada. Ya di sini ya mutakallim. Oleh karena itu syarat asma'us sittah itu di-i'rab dengan huruf turfa bil wawi wa tunsab bil alifi wa tudhar bil ya'i, syaratnya apa? Harus mudhaf. Itu pun mudhafnya kepada selainnya mutakallim bebas. Enggak harus abuka, enggak harus. Abuki boleh enggak abuki? Boleh enggak? Abuki gitu. Boleh enggak? Kan di tulisannya abuka, akhuka, hamuki, fuka, zumalin, kakak semua kan itu. Kalau abuki boleh enggak? Hah? Enggak boleh. Boleh enggak abuki itu? Boleh. Intinya bukan yang mutakallim itu. Kalau abuha ya bebas, enggak masalah. Yang penting bukan abi gitu loh. Kalau abi ini baru enggak boleh. Karena ya mutakallim. Paham belum? Nah, abuhunna boleh enggak? Abuhunna boleh karena bukan yang mutakallim. Intinya antum lihat setelah abu itu yang mutakallim atau bukan. Nah, kalau yang mutakallim berarti enggak boleh kembali ke sini karena harakannya kan nampak nanti. Sekarang kita membahas apa? Kapan asma'us sittah itu isim-isim yang 6 di-i'rab dengan huruf. Ja'a abuka, ra'aitu abaka, maratu bi abika, wawu alif dan ya-nya itu munculnya kapan itu? Nah, selama dia mudhaf kepada selain ya mutakallim. Abuhu, abahu, abihi, enggak masalah. Abuha, abaha, abiha, enggak masalah. Yang dilarang itu abi. Ini. Kenapa dilarang? Maksudnya dilarang mengi'rab dengan huruf lagi di sini. Kalau bolehnya boleh, enggak ada larangan. Abi boleh enggak? Boleh. Tapi i'rabnya itu tidak dengan huruf lagi, tapi dengan dhammah muqaddarah. Da'a abi, ra'aitu abi, martu bi abi. Nam yurfa bi dhammah muqaddarah, yunsab bil fathah muqaddarah, yujar bil kasrah muqaddarah. Mana min dhuhuriha istighal mahalli bi harakatil munasabah. Naam. Kita lihat fa'il udhifat ilaiya u'ribat bi harakatin muqaddaratin, ya enggak? Kalau seandainya disandarkan, dimudhafkan kepada ya mutakallim maksudnya, niscaya dia akan di-i'rab dengan harakat muqaddarah, harakat yang disembunyikan alama qabla ya. Tapi harakatnya itu sebelum ya mutakallim. Jadi perhatikan baik-baik. Da'a abi ini harakat yang ada pada yang harakat yang terletak di bawah ba ini. Da'a abi ini bukan harakat asliyah. Da'a abi, perhatikan ya. Harakat kasrah yang ada di bawah ba ini bukan harakat asliyah, tapi harakat apa? Munasabah. Harakat untuk munasabah, menyesuaikan, mencocokkan. Yang cocok dengan ya itu harakat apa? Kasrah. Lah harakat aslinya mana? Sembunyi, enggak berani nampak. Kenapa enggak berani nampak? Karena kalau nampak enggak boleh gitu loh. Terus gimana nampak kok enggak boleh? Karena kalau nampak nanti sibuk tempatnya itu. Karena satu huruf ini, yang namanya satu huruf ya misalkan ya, ba ini enggak mungkin menerima harakat dan dibaca dalam satu ketukan, enggak mungkin. Mungkin enggak? Susah enggak dibaca? Susah apa enggak bisa? Susah apa enggak bisa nih Jabir ini? Bukan susah. Bukan susah ya, enggak bisa. Kalau satu ketukan langsung, coba dong. Biba, dua ketukan. Ba, satu tok yang terbaca. Bi, satu tok yang terbaca. Langsung itu. Biba. Itu dua ketukan. Kecuali kalau harakatnya apa? Sama. Kalau sama bisa ban, bin, bun. Ya enggak? Bun dua harakat dhammatain. Ban dua harakat fathatain. Bin satu ketukan juga itu.
dua harokat kasratain, dua kasrah. Tapi kalau satu huruf menerima dua harokat yang sama, dibaca dengan satu ketukan nggak bisa. Berarti mafhumnya kalau dibaca dengan dua ketukan mungkin. Paham ya? Tapi kalau satu ketukan nggak bisa. Oleh karena itu barakallahu fikum, perhatikan baik-baik, jadi ini harokatnya bukan harokat asli. Ya harokat asli mana? Sembunyi. Sebelumnya mutakalim ada seakan-akan ini, seakan-akan. Nah ini. Tidak mengalami apa? Penampakan di situ. Nah, yang nampak cuma harokat kasrah. Ini pun bukan harokat asli, tapi harokat munasabah, menyesuaikan ya. Mafhum? Nah, ini sekedar penjabaran sedikit mengenai ya mutakalim biar nggak bingung nanti. Ini harokatnya harokat asli loh, bukan? Harokat asli mau nampak kok katanya. Bukan asli. Harokat di sini bukan harokat asli, tapi harokat pengganti atau harokat istilahnya apa? Munasabah. Harokat yang menyesuaikan ya ini. Karena huruf ya yang sesuai harokat dhammah atau fathah? Kasrah. Ana huruf wawu yang sesuai harokat kasrah atau dhammah? Dhammah. Huruf alif yang sesuai kasrah atau dhammah? Fathah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Seperti itu. Insyaallah paham ya? Naam. Nah, sedikit lagi. Nahwu inna hadza akhi. Inna hadza akhi. Nah, inna hadza akhi, akhi di sini barakallahu fiikum posisinya naam dia naam barakallahu fiikum hafizakumullah bersambung dengan ya mutakalim. Bersambung dengan apa? Ya mutakalim, dan posisinya sebagai khobar inna. Karena inna nanti dan sudah kita lewati dan sudah kita perkenalkan ya, inna itu memiliki saudara-saudara perempuan inna. Dan saudara perempuan inna amalannya kerjaannya persis seperti inna, nggak pernah berubah sama sekali. Ya nggak Mat? Nggak pernah berubah sama sekali. Mau di Jawa, di luar Jawa sama saja. Di dalam negeri, luar negeri sama saja. Amalannya gitu tiap harinya. Apa amalannya? Inna wa akhwatuha. Inna dan saudara-saudara perempuannya itu amalnya sama saja amalannya itu. Nggak pernah berubah sama sekali. Sudah pernah kenalan kan? Sudah pernah kenalan belum? Sudah pernah kenalan, sudah pernah kenalan di Jurumiyah waktu itu. Inna wa akhwatuha. Itu antum mau di luar negeri, dalam negeri sama saja. Di Jawa, luar Jawa amalannya yang nama inna ya gitu-gitu aja amalannya. Apa amalannya? Antum bantu bismillah. Nah, tansibul isma wa tarfal khabar. Dia itu menasabkan isim merafa'an khabar. Inna Zaidan qaimun. Paham ya? Kalau kana lawannya. Kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kana Zaidun qaiman. Itu juga punya saudara perempuan, nanti kita kenalkan lagi. Sudah pernah kenalan di Jurumiyah, di Mutamimah nanti ngulangi murojaah kenalan lagi dengan inna dan saudara-saudara perempuannya. Paham ya? Kemudian kana dan saudara-saudara perempuannya. Ada zona lagi punya saudara-saudara perempuannya yang masing-masing kerjaannya beda-beda, namun tidak pernah berubah kerjaannya. Paham ya? Tidak pernah berubah kerjaannya. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Inna harfun nasbin wa tawkidin mabniyun 'alal fathi la mahalla lil i'rab. Hadza haknya litanbih. Hadza ini haknya tanbih. Tanbih itu maksudnya tanbih sami' 'anil ghaflah, memperingatkan pendengar dari kelalaian. Jadi ketika anak ngomongin misalkan za qalamun, ini pena. Santai aja kan? Tapi kalau hadza, ketika dengar hadza itu, dengar hadza itu rasa itu terasa tergugah itu. Itu namanya tanbih namanya. Bahasa Arab itu bukan dari kami ya, bukan dari kami, itu hak tanbih itu. Hak tanbihus sami' 'anil ghaflah, memperingatkan pendengar dari kelalaian. Nah, jadi ketika orang ngomong za qalamun, santai saja. Tapi kalau hadza qalamun, ketika dengar lafaz ha itu sudah tergugah langsung. Oh, ini pena. Apa maksudnya ya? Nah, jadi hak tanbih. Terus mana isim isyarahnya? Za itu. Za ismu isyarah mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin isim inna. Khabarnya mana barakallahu fikum? Khabarnya adalah akhi. Khabar inna marfu atau mansub? Marfu wa alam rafihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya mutakallim. Man amul huriya istighal mahalli bi harakatil munasabah. Sudah kita lewati semuanya. Wa mudhaf wal ya dhamir muttasilun mabni sukun fi mahall jarrin mudhafun ilaihi. Na'am barakallahu fikum. Allahul musta'an. Naam, dua syarat masih tersisakan. Syarat untuk masalah jam' na'am barakallahu fikum asma'us sittah. Namun penjabarannya kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Dua syarat yang akan menyusul. Naam, yaitu hendaknya dia mukabbaratan, itu isim yang besar.
bukan isim yang nam tafkhir. Kemudian syarat berikutnya hendaknya dia itu mufrad, bukan jamak, bukan musanna. Penjabarannya juga besok. Kemudian ada syarat tambahan lagi untuk masalah apa? Fu dan juga zu kami sebutkan, dan insyaallah taala besok diingatkan akan kami sebutkan lagi mengenai syarat-syarat yang masih terlewatkan tersebut dan sudah pernah kita lewati dalam pembahasan jurumiyah yang telah lalu. Barakallahu fikum, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Nasallahu alaihi wa afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.